Nah, di part sebelumnya itu gua udah jelasin ya tentang ini ya, hukum hukum dasar kimia. Oke. Nah, yang gue jelasin itu baru sekitar ada dua orang ya. Yang pertama itu adalah Lavoisier ya. Lavoisier itu yang menemukan ini hukum kekekalan massa gitu. Hukum kekekalan massa. Nah, si Lavoisier mengungkapkan bahwa massa sebelum dan setelah reaksi itu adalah sama gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah Proust, oke? Proust. Nah, ini dia juga mengeluarkan hukum namanya hukum perbandingan tetap ya. Gue jelasin di video sebelumnya bahwa gini, perbandingan antara perbandingan antara ini massa itu pembentuk suatu senyawa itu adalah tetap, jadi misalkan nih CO2 gitu ya, berarti massa C di CO2 sama bandingin massa O di CO2 juga itu selalu tetap, yaitu ini ya, yaitu 3:8 gitu ya. Gue udah jelasin di video sebelumnya. Nah, sekarang gue bakal jelasin tentang seorang ilmuwan yang bernama Dalton. Oke, Dalton gitu ya. Nah, jadi Dalton itu dia juga memiliki pandangan dan dia juga punya hukumnya. Nah, tapi tentu gue jelasin dulu prolognya ya. Jadi Dalton itu berpendapat bahwa gini, kalau ada dua jenis unsur yang beda gitu ya, itu dia bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi ada dua unsur beda yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa gitu. Nah, gitu ya. Nah, dan dia bilang kalau misalkan apabila dua unsur ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan salah satu unsurnya itu itu bermassa sama gitu ya, bermassa sama. Jadi bermassa sama. Jadi salah satu unsurnya ginilah. Jadi salah satu unsur itu masanya sama gitu ya, masanya sama, maka dapat dipastikan perbandingan antara massa di unsur yang lain itu merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana gitu. Jadi gue tulis di sini, maka gini, perbandingan ini ya, massa dari unsur lain pada setiap senyawa. Jadi kalau misalkan ada senyawa 1, 2, 3, 4, berarti perbandingan massa unsur lain itu di setiap senyawa 1, 2, 3, 4 itu merupakan perbandingan yang bulat gitu. Bulat dan sederhana. Oke, biar lebih jelasnya, biar kalian lebih nyambungnya, biar lebih kegambar lah ya. Jadi gue bakal gambar gini ya. Oke. Nah, jadi gini, ada hidrogen. Jadi ada hidrogen, itu H ya lambangnya ya. Sama ada oksigen, itu lambangnya O ya. Nah, jadi si hidrogen sama oksigen ini itu kan dua jenis unsur yang berbeda, tapi mereka berdua ini bisa bikin lebih dari satu senyawa. Jadi hidrogen oksigen itu bisa bikin H2O ya. Bisa juga bikin H2O2 gitu ya. Nah, anggap aja senyawa satunya itu adalah H2O ya. Dan anggap aja senyawa duanya itu adalah H2O2 gitu ya. Nah, jadi ketika massa dari H-nya ini sama, ya misalkan disamain senyawa 1 dan senyawa 2, itu maka gue pakai warna hijau aja ya. Maka perbandingan massa O yang di senyawa 1 dengan O di senyawa 2 itu merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan O-nya sama, masanya O-nya sama di senyawa 1 atau senyawa 2, maka perbandingan antara H-nya di senyawa 1 dengan H-nya di senyawa 2 itu merupakan perbandingan yang bulat juga, bulat dan sederhana.
Gitu ya. Itulah prinsip yang pengen dikemukakan oleh si Dalton. Gitu. Nah, biar lebih jelasnya gini deh. Jadi misalkan gue save dulu ya. Nah, jadi gini. Ada senyawa A. Senyawa A lagi. Anggap aja senyawa apa namanya? Senyawa X dan Y. Ya, ini senyawa X dan Y. Unsurnya A sama B ya, gitu ya. Nah, jadi ceritanya senyawa X sama Y ini dibentuk dari A sama B gitu ya. Sama gitu. Bentuknya sama, cuman jenisnya yang berbeda gitu. Jadi misalkan unsur A di senyawa X itu 30 gram. Unsur A di senyawa X itu 30 gram. Sedangkan untuk apa namanya? Unsur B di senyawa X itu misalkan berapa ya? 80 gram deh. Nah, ya. Nah, dan juga unsur A di senyawa Y itu 30 gram juga, dan unsur B di senyawa Y itu 40 gram. Gitu ya. Nah, yang mau ditanya berapa perbandingan masanya A di senyawa X dan perbandingan masanya A juga tapi di senyawa Y gitu ya. Nah, yang mau ditanya tuh ini gitu. Nah, coba kita lihat. Berarti kalau misalkan yang mau ditanya perbandingan massa A, artinya salah satunya harus sama kan? Berarti kalau nggak A, berarti B kan? Berarti H kita harus sama nih. Berarti unsur B di senyawa X maupun Y itu harus sama. Nah, ini kan 80 sama 40 ya. Kita harus samain dulu gitu. Jadi, gua tulis dulu di sini ya. Nah, jadi 80 sama 40, ya udah, ini kan cari KPK-nya aja kan. KPK dari 80 sama 40 tuh ini ya 80 ya. Jadi apa namanya, kita tulis di sini untuk X ya. Untuk X itu berarti 30 banding 80. Gue bandingin antara unsur-unsur penyusun X-nya ya, si A sama B, berdasarkan konsep dari Proust gitu ya. Selalu tetap 30 banding 80. Y juga nih. Y juga. Tapi gue ubah nih kan 30 banding 40 ya. Nah, kali 2 semua kan supaya 80 gitu. Supaya si Y-nya ngikut 80. Nah, otomatis si yang ini juga ikut ya. Nah, sehingga perbandingannya adalah 60 banding 80. Gitu ya. Nah, ini udah sama nih si Y-nya. Sekarang si B-nya ini unsur B-nya udah sama. Tinggal ininya kan, massa yang di A ini kan. Ya udah, berarti ternyata perbandingan massa A di X maupun massa A di senyawa Y itu adalah 30 banding 60 gitu. Atau bisa kita tulis perbandingannya adalah ini ya, 1 banding 2. Nah, inilah kan perbandingan yang merupakan bulat dan sederhana gitu. Jadi terbukti ya hukum si Dalton ini ya, bulat dan sederhana. Nah, hukum ini kita kenal sebagai hukum perbandingan berganda gitu. Ya, berganda soalnya kan ada lebih dari satu senyawa yang kita bandingkan gitu ya. Ini kan bisa 2 senyawa, bahkan bisa 3 senyawa gitu kan. Baru ini hidrogen sama oksigen. Coba kalau contoh lain, misalkan nih apa namanya, apa ya contohnya, misalkan senyawa X dan Y atau gimana ya. Oke deh, misalkan nih P sama Q gitu ya. Senyawa P sama senyawa Q. Ini senyawa ya, senyawa. Nah, mereka ini terbentuk dari unsur apa ya? Unsur X sama Y aja lah, biar gampang lah ya. Nah, unsur X sama Y. Nah, ceritanya unsur X di senyawa P ini adalah 75% nih. Maka si Y-nya bawahnya sini, berarti 25% udah pasti ya. Oke, 25%. Nah, sedangkan unsur Q-nya ini, unsur X di Q-nya ini misalkan 60%. Sehingga Y-nya berapa? Berarti 100 kurang 60, sisanya 40%. Nah, kali ini yang mau ditanya berapa perbandingan massa Y di P sama Q. Nah, berapa nih? Ceritanya gitu ya. Nah, berarti
Yang ditanya berarti masanya. Ntar, berarti gue rapin dulu ya. Berarti ini massa Y di senyawa massa Y di senyawa P banding massa Y di senyawa Q gitu ya. Nah, yang mau ditanya ini ya. Oke. Berarti kita harus samain X-nya kan? Karena kan hukumnya tadi kan salah satunya sama gitu. Berarti yang ini kita samain dulu. Nah, jadi yaudah. Ini kan angkanya gede-gede semua, tapi sebelum kita samain, kita sederhanain dulu ya. Sederhanain dulu pakai prinsip hukum Proust gitu. Hukum Proust itu perbandingan massa-massa ini, perbandingan penyusunnya itu adalah tetap gitu ya. Jadi pada P ya, pada senyawa P itu X banding Y-nya berapa nih? 75 banding 25 ya. Berarti perbandingannya 3 banding 1 karena dibagi 25 gitu ya. Nah, sedangkan pada Q ini kan 60 sama 40 ya. Itu perbandingannya adalah pada Q ya, X sama Y-nya itu adalah 6 banding 4. 6 banding 4 tuh bagi 6 banding 4 ya, berarti 6 banding 4 nih. Terus gue bagi 2 deh. Berarti yang 6 bagi 4 itu 6 bagi 2 itu 3. 4 bagi 2 itu 2 ya. Nah, sehingga kita dapat nih P-nya 3 banding 1, Q-nya 3 banding 2. Nah, ini yang mau ditanya kan massa Y-nya, yang mau ditanya massa Y-nya ya kan? Ya kan? Massa Y-nya. Nah, ternyata massa X-nya yang di sini itu ternyata udah sama gitu. Massa X-nya udah sama. Sehingga kita dapat massa Y-nya. Ini ya, massa Y-nya itu yang di P ini kan 1, ya kan? Massa Y di senyawa itu kan ini ya, 2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan perbandingan antara massa Y di P sama massa Y di Q itu adalah 1, di sini 1 bandingin 2 gitu, di sini 2. Nah, udah ketemu ya. Jadi terbuktilah hukum Dalton gitu. Hukum perbandingan berganda gitu ya. Nah, sekarang tadi kan gue jelasin soal massa ya, maksudnya itu perbandingan massa ya soal Dalton. Nah, sekarang gini, gue mau review sedikit tentang Lavoisier lagi. Emang Lavoisier ini dasar banget gitu dari hukum dasar kimia ya. Jadi kan ceritanya kan dari A ke B, berarti massanya di A sama massanya di B harus sama ya. Tapi massanya berarti massa A, ini massa A itu sama dengan massa B. Tapi apa benar kalau misalkan ini kan massanya sama, bagaimana dengan volumenya gitu? Volume A apakah sama dengan volume B? Sama nggak sih? Nah, ternyata jawabannya enggak. Ternyata volume A itu belum tentu sama dengan volume B. Gitu. Jadi kalau misalkan belum tentu gitu. Jadi kalau misalkan 3 gram tambah 5 gram misalkan ini reaktan ya. Itu kan pasti 8 gram ya. Berarti hasil produknya 8. Belum tentu nanti kalau volumenya 3 ml ditambah 5 ml itu hasilnya 8 ml. Belum tentu. Ini volume belum tentu ya, belum tentu gitu. Nah, sehingga ada seorang ilmuwan yang bernama Gay-Lussac ya. Jadi dia ini meneliti volume dari setiap senyawa gitu. Nah, saat itu yang dia lakukan adalah dia mereaksikan antara gas oksigen, hidrogen dulu aja, gas hidrogen dengan gas oksigen gitu ya, gas oksigen. Yang dia dapatkan ini ya, uap air. Nah, kali ini kita bakal main sama volume ya. Nah, dia mereaksikan 2 liter gas hidrogen dengan 1 liter gas oksigen. Nah, yang dia dapat itu bukan 3 liter uap air, bukan. Tapi yang dia dapat adalah 2 liter uap air.
Gitu ya. Terus kalau misalkan kita reaksikan nih, kalau misalkan 500 ml gas hidrogen, ternyata dia bereaksi tepat dengan 250 ml gas oksigen, sehingga yang didapatkan adalah 500 ml uap air. Ini tepat semua nih ya, tepat bereaksi, dan hasilnya juga 500 ml. Itu ya. Nah, sehingga Gay-Lussac ini berkesimpulan bahwa gini, dia ini ukur semuanya, gas hidrogen, gas oksigen, dan uap air, dia ukur itu pada suhu dan tekanan yang sama gitu, pada suhu dan tekanan yang sama gitu. Jadi gini, gue jelasin ya. Jadi gini, pada suhu itu apa ya, suhu dan tekanan yang sama. Suhu temperatur ya, pada temperature, dan tekanan itu pressure ya. Nah, yang sama dan tetap ya, dan sama yang tetap ya gitu. Nah, volume gas yang bereaksi ini, volume ini yang bereaksi, volume gas-gas ya, karena ini kita main gas-gas yang bereaksi, itu merupakan perbandingan bilangan bulat gitu, merupakan bulat dan sederhana gitu ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi merupakan perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana gitu. Jadi kalau misalkan ini tadi ada 500 ml gas hidrogen tepat bereaksi dengan 250 ml gas oksigen menghasilkan 500 ml uap air, maka perbandingannya yaudah ini, perbandingannya ini langsung aja 2:1:2. Nah, inilah hasil dari perbandingan hidrogen, oksigen, dan uap air, itu 2:1:2. Jadi benar ya, perbandingan langsung menunjukkan perbandingan bilangan bulat. Nah, tapi kelemahan dari hukum Gay-Lussac ini, dia belum bisa menjelaskan 2:1:2 ini langsung menunjukkan apa gitu, Nah, sehingga ada seorang ilmuwan lagi yang bernama Amedeo Avogadro ya. Amedeo Avogadro ya. Jadi biasanya dipanggilnya langsung Avogadro aja ya. Nah, jadi dia tuh menemukan bahwa hampir sama kayak si Gay-Lussac, bahwa pada suhu dan tekanan sama ya, maka volume zat yang sama ya, itu pasti memiliki jumlah molekul yang sama pula gitu, jumlah molekul sama gitu ya. Volume zat yang sama memiliki jumlah molekul yang sama, itulah yang disimpulkan oleh Amedeo Avogadro. Jadi kan tadi kan reaksi Gay-Lussac tadi kan ini ya, hidrogen ditambah oksigen jadinya uap air ya. Nah, tadi kalau misalkan ada 500 ml, itu pasti tepat dengan bereaksi dengan 250 ml. Ini 500 ya. 250 ml menghasilkan 500 ml uap air. Nah, ternyata kan ada yang sama nih, hidrogen sama uap air. Nah, ternyata 500 ml hidrogen yang terurai akan sama dengan 500 ml uap air yang terbentuk, sehingga jumlah molekul hidrogennya itu bakal sama dengan molekul uap airnya gitu ya, molekul uap air gitu ya. Nah, coba kalian lihat di oksigennya ya. Oksigennya kan 250 ya. 250 nih merupakan setengahnya dari hidrogen kan, setengahnya molekul hidrogen, setengahnya volume hidrogen sama setengahnya volumenya uap air kan. Sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa molekul yang ada di oksigen, molekul oksigen itu merupakan setengah dari molekul hidrogen sama
molekul dari uap air. Itulah yang dijelaskan, yang bisa dijawab oleh hukum Avogadro. Itu ya. Nah, lalu gini, si Avogadro, ini kita skip dulu ya. Jadi si Avogadro masih belum selesai juga nih ya. Dia juga berpendapat bahwa suatu zat yang bereaksi itu tidak selalu monoatomik gitu ya. Jadi gue tulis di sini, jadi tidak selalu monoatomik gitu. Nah, gue tulis di sini ya, biar lebih jelas ya. Jadi suatu zat tidak selalu monoatomik. Maksudnya apa? Jadi ini kalau misalkan kalau misalkan reaksi antara nitrogen sama hidrogen gitu ya. Nah, kalau menurut si Dalton itu nitrogen ya udah nitrogen aja gitu. Nitrogen ditambah hidrogen. Nah, ini reaksi dari Dalton. Tapi si Avogadro nggak bilang begitu. Dia nggak setuju sama pendapatnya si Dalton. Jadi untuk langsung membuktikannya, ya si Avogadro ini memakai reaksi yang sebelumnya nih ya, yang reaksi perbandingan, yang hukum dia ya, si Avogadro, gitu. Nih yang jelasin pada suhu dan tekanan sama, volume zat yang sama, memiliki jumlah molekul sama gitu ya. Nah, dia langsung buktiin aja. Jadi gini, gua hapus ya. Jadi kalau misalkan ada H, kita nggak tahu ya apakah dia monoatomik. HX ditambah dengan OX itu menghasilkan H2O, air ya. Ya kan? Nah, katanya gini kan, Gay-Lussac tadi juga ngomong kalau misalkan volume gas bereaksi menunjukkan perbandingan bilangan bulat. Tadi perbandingan hidrogen, oksigen sama H2O itu tadi ini 2:1:2 gitu. Jadi langsung aja ini, jadi artinya 2 molekul HX tepat bereaksi dengan satu volume dengan satu oksigen OX menghasilkan 2 H2O gitu. Ya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat H dulu. Ini kan hanya ini ya. 2H2 coba. Kan aturan dalam penyetaraan reaksi kimia, atom di kiri sama kanan kan harus sama ya. Jadi gini, 2H2. Oke. 2H2 itu sama 2HX. Nah, kan bisa dibayangin 2HX sama 2H2 berarti X-nya berapa? 2 gitu ya. 2 ya. Nah, sehingga ini BTW iya ya si O-nya. Nah, sehingga ini sama aja dengan 2H2 gitu. Artinya bener ya yang diomongin sama si Avogadro, ternyata H itu nggak selalu monoatomik, tapi di sini diatomik gitu. Jadi 2. Kalau mono cuma 1 ya. Nah, ditambah sekarang OY-nya kan nggak tahu nih. Coba lihat. Ini kan artinya 2H2O, artinya ada 2H2 sama 2O. Nah, gitu ya. Ada 2O. Ternyata di sini cuma 1 OY, supaya jadi 2, maka Y-nya harus 2 gitu. Maka sehingga ini Y-nya 2 gitu. Jadi O2 supaya sama dengan 2O gitu. Jadi, nah, inilah reaksi yang lebih tepatnya. Jadi 2H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2H2O. Jadi ini 2O, ini O-nya 2. Berarti sama ya, gitu ya. H-nya juga udah sama. Jadi itulah reaksi yang sebagai pembuktian ya, hukum Avogadro, kalau misalkan suatu zat itu nggak selalu monoatomik saat bereaksi. Gitu. Nah, jadi itulah yang bisa gue jelasin terkait dengan ini ya, hukum Gay-Lussac sama hukum Avogadro. Jadi itulah kalau misalkan digabungin ya. Kalau kita gabung ya, jadi volume gas yang bereaksi itu langsung menunjukkan perbandingan bilangan bulat. Perbandingan bilangan bulat itu adalah perbandingan molekul setiap zat-zat ini yang bereaksi ini.
ya. Jadi 2 molekul H2 tepat bereaksi dengan 1 O2 menghasilkan 2 H2O. Gitu ya. Nah, jadi sekian dulu dari video gua kali ini. Kalau misalkan kalian ada bingung, kalian langsung aja komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share juga supaya kalian tetap bantu dukung channel ini juga. Kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja ya. Nah, jadi kita bakal ketemu di video-video berikutnya.